Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gosip. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim KC masih melanjutkan eksplorasi dalam pengembalian mustika tetes embun kepada Pangeran Saroja ya. Setelah beberapa waktu kita itu menemui makhluk yang sangat bertele-tele, ternyata itu makhluk sangat bermakna bagi kita. Makanya pelajaran yang bisa dipetik, jangan meremehkan segala sesuatu yang terlihat hina, justru itu adalah jalanmu yang paling benar. Ya. Putriku Dewi Manuta. Ya, insya Allah nanti salamnya saya sampaikan. Terima kasih Kisanak. Saya lihat Kisanak ini benar-benar mempersiapkan langkah demi langkah. Nah, bahkan saya melihat Kisanak membawa secerca coretan-coretan di atas kertas. Apakah Kisanak tidak yakin dengan pengingat Kisanak sendiri? Ya, perkataan dari Katayun itu mengandung sebuah makna. Saya bisa saja hanya menerka-nerka dari perkataan Katayun. Akan tetapi untuk keyakinan dan arti makna itu mungkin kami tidak bisa benar-benar yakin. Tidak yakin dengan apa yang Kisanak pikirkan, bukan begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Kisanak terlalu percaya terhadap saya. Karena apa? Saya pun merasakan apa yang Kisanak rasakan. Benarkah? Saya pun merasa bahwa apa yang menjadi terkaan saya belum tentu benar. Saya bukan tempat kebenaran. Yang perlu saya ingatkan, jangan menganggap saya ini benar di sana. Ya. Kita hanya berusaha untuk membenarkan. Ya, baiklah, apa yang Kisanak dapat dari tulisan itu? tentunya Bilo sudah tahu. Saya ingin mendengarnya terlebih dahulu dari Kisanak. Dan saya yakin waktu itu Bilo pun ada di sana. Betul bukan? Tentu saya tidak ingin meninggalkan satu kata pun darinya. Ya. Itu tentang hamil. Ya. Ya kan? Dia itu mengatakan istri Kaur Harsono sedang mengandung, hamil angin. Kalau keluar, ampuh bisa membunuh. Mendengarnya saya ingin tertawa Kisanak. Sama, saya pun sama. Sama, Bang. Akan tetapi, apa yang Kisanak cerna? Aduh. Hamil identik dengan sebuah anak. Ya. Cuma anaknya ini keluarnya hanya angin. Hamil palsu. Seperti itu maksudnya. Sebatas itukah Kisanak berpikir? Yang dimaksud hamil di sini adalah identik dengan telur. Mungkin kalau hewan. Ya, lebih tepatnya kuning telur. Kuning telur ya. Kisanak pasti pernah mendengarnya, pasti. Ya, sering terjadi seperti itu. Banyak yang menafsirkan, jikalau mereka diberi mimpi telur atau kuning telur, itu tandanya ada seseorang yang hamil. Mungkin tidak semua, beberapa. Tapi yang saya tangkap itu adalah telur. Lanjutkan lagi di sana. Istri Kaur Harsono, istri Kaur Kanuragan Ular Harsono harus ke sono sedang mengandung atau hamil angin. Kalau keluar ampuh bisa membunuh. Hamil angin. Hamil angin. Kata hamil mungkin bisa diterjemahkan yaitu Telur. telur. Angin, hamil angin. Di mana ada hamil, isinya angin. Tidak ada. Yang dimaksud di sini adalah telur. Angin itu melambangkan kekosongan. Hamil tapi berisi angin, itu tandanya hamil tapi kosong. Ya. Telur kosong dong. Bukan kosong. Telur yang tidak ada kuningnya. Dan kembali lagi, istri Kaur Harsono, Kanuragan Ular, bisa diartikan telur yang dimaksud adalah telur ular. Hamil gara-gara air lambung bercampur dengan air dari luar. Jika istri Harsono lahir, angin itu bisa berdiri. Jika istri Harsono lahir, mungkin kata-katanya bukan seperti itu. Jika lahir angin itu bisa berdiri.
Itu kan. Yang pertama, yang saya tafsirkan, ketika air lambung bercampur dengan air dari luar, maka akan menghasilkan angin. Iya. Bukan begitu? Iya. Itu hanyalah kiasan di sana. Jika lambungmu diisi sesuatu dari luar, maka akan menimbulkan angin di dalam perutmu. Bukan begitu di sana? Iya. Ketika angin itu lahir, angin itu bisa sangat ampuh dan membunuh. Iya. Yang dimaksud lambung adalah bagian dalam dari manusia dan air dari luar. Yang dimaksudkan kata ayun di sini adalah mencampurkan air dari dalam dan air yang berasal dari luar. Air yang dari dalam yang dimaksud adalah air telur itu. Air yang berada dalam telur itu. Dan air yang dari luar, yang di sana pegang apa? Mustika apa? Tetes embun. Tetes adalah Air. Air. Oh, berarti mencampurkan tetes embun dengan air Telur. itu maksudnya ya? di sana pintar. Bilo yang pintar loh. Cerdas. Bisa berdiri. Nah, Di mana ada kisah bisa melihat angin berdiri. Bahkan angin tidak memiliki kaki. Ini menjelaskan sesuatu yang keluar dari lahirnya. Sesuatu dari telur itu dan mustika itu adalah sesosok makhluk, bukanlah angin. Perang. Coba kisah jelaskan kepada saya, mungkin agar saya tidak terlalu banyak berpikir di sana. Tuh, gak apa-apa Bilo. Bilo kan cerdas. Setelah saya bisa mencampurkan air yang ada di telur dan air yang tetes embun itu akan memberikan sebuah angin yang bisa berdiri, mewujudkan suatu sosok. Ya, Dan sosok itu akan berperang dengan saya. nah. Itu Bukan seperti itu. saya terlalu bahagia untuk berharap kepada kisah. Mungkin ini mas, apa namanya? Sosok itu akan membantu kita mungkin bisa jadi. Perang. Membantu perang dengan ratu itu maksudnya loh mas. perang ayam. Ya, kata perang bisa disimpulkan seperti itu. Akan tetapi makhluk ini tidak ada hubungannya dengan perang, terkecuali dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu Untuk berperang. untuk berperang. Ini perang-perang, namanya perang menggelut. Kata Yun bodoh. Itu sudah dibahas ya kemarin. Bukan di sana. Apa di sana tidak mengerti kata-kata dari kata Ayun? Kata yang si Ayun. Sebelum kata Ayun mengucapkan kata Ayun bodoh, kata Ayun pun mengulang beberapa kata. Saya masih mengingatnya di sana. Apa sih? Yang itu mas, yang sadar katanya. Yang kata Yun sadar itu kan Mas Ganang ngomong ke saya bahwa kata Yun udah mengetahui bahwa Mas Ganang itu sebenarnya udah tahu itu loh. Oh itu. Yang berpura-pura tahu, berpura-pura bodoh, itu adalah sindiran untuk kisah. Oh, bakar. Nyindir deh. Besar. Bisa mengecil. Itu yang saya bingung di sana. Saya pun hanya menerka. Akan tetapi setelah saya cocokkan, saya tidak mengerti kata besar dan kecil itu apa yang dimaksud oleh. Ataukah besar itu bersabar? Saya belum memikirkan kata-kata itu karena bagi saya yang terpenting adalah beberapa hal tadi yang saya sebutkan di sana. Saya ingatkan di sana, yang kita musyawarahkan ini belum tentu benar. Kita kan berpikir untuk menyelesaikan masalah, tidak memastikan menyelesaikan masalah. Ini adalah bentuk usaha, bisa saja gagal dan bisa saja berhasil. Akan tetapi yang paling mendekati dari hasil musyawarah kita adalah hal seperti yang tadi kita ucapkan. Telur ular Ya, yang tidak ada kuning-kuningnya ya. dicampur dengan mustika tetes embun akan menimbulkan suatu sosok yang bisa berdiri. Ya, Dan sosok itu akan suatu. mengajarkan sesuatu untuk kita melawan berperang, untuk mempersiapkan perang.
Ya, Tapi tunggu. Telur apa? Telur di mana? Kita belum tahu tentang itu, Bilo. saya juga tidak mengetahui Kisana. Telur yang tidak ada kuning-kuningnya yang sudah jelas di dunia ini apa, Bo? Mbah. Gue tahu dong semua telur kuning-kuning semua. Ada kuning-kuningnya, Mas. Telur ular, ada kan telur ular, nggak ada kuning-kuningnya loh. Cara nyarinya gimana, Mas? Kisana bisa mencoba mencari telur yang tidak ada kuning-kuningnya selain dari telur ular. Ataupun bisa saja langsung mencoba telur ular pun tidak masalah. Apapun medianya, yang penting berhasil Kisana. Berusaha. Baiklah. Kembali lagi seperti yang saya ucapkan, Kisana jangan terlalu yakin saya ini benar. Itu hanyalah tafsir. Ini hanyalah tafsir. Saya siapa? Saya bukan maha benar. Iya, memang benar. Saya siapa? Saya bukan maha tahu. Kamu gini, Tapi kan seperti ini, Bilo. Bilo itu. Saya benar-benar tidak habis pikir. Saya itu harus berpikir keras seperti ini hanya permainan sebuah kata. Ya, mungkin kesulitan untuk Kisana karena kita adalah berbeda bangsa di sana. Iya, Bilo dari bangsa halus tentunya, paham lah ya. Kalau saya kan raga badak seperti ini, tahunya. Maka dari itu, saya datang ke sini. Ingin membantu Kisana. Jika itu bisa menjadi pelajaran, maka belajarlah Kisana. Baiklah, terima kasih banyak, Bilo. Ingat Kisana, tidak semua bangsa Kowe mengenal tentang Kowe. Apalagi Kisana yang bukan dari bangsa kami. Wajar kalau Kisana bingung dan wajar kalau Kisana tersesat. Akan tetapi carilah dia yang bisa menuntunmu untuk kembali dari kesesatan itu. Terima kasih ilmunya, Bilo. Cukup Kisana. Cukup. Akan saya berusaha seperti yang kita musyawarahkan tadi. Tenang, saya akan mendengar semua kata demi kata dari katanya. Dan saya tidak akan pernah melewatkannya walaupun itu satu. Baiklah Kisana, saya Pak. Ya. Ada itu. Oh, Ya, saya masih ingat betul. Kakek Asmara sih kan? benar. Kehadiranku adalah bentuk balas budi kepadamu. Itu jikalau kau mengizinkannya. Monggo kakek. Dengan senang hati. Saya mendengar kau mengucapkan kata telur. Sampai ke 27 kali. Memang betul kak. Saya sedang mencari sejatinya telur yang sedang saya cari itu ada sangkut pautannya dengan masalah yang sedang saya hadapi. Di mana saya harus mencari telur. Telur itu tidak ada kuning-kuningnya ya. Betul. Tidak ada kuning telurnya. Gitu. Kau menganggap telur itu adalah telur yang aneh. Betul. Inilah yang menyulitkan dirimu. Tidak semua hal yang kau hadapi itu berhubungan dengan hal yang goib. Telur yang kau cari itu adalah telur ular biasa. Secara pandangan matamu tidak memiliki. Coba saja kau buktikan. Inilah yang mempersulit dirimu. Kau selalu menganggap semua hal yang penting itu haruslah berbeda. Tidak. Padahal yang kau cari ada di sekitarmu. Itu cukup menjelaskan untukmu. Dan saya berpesan kepadamu. Ingat, bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Setiap cobaan ada hikmahnya. Dan setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Maka, setiap hal buruk yang menimpa dirimu, jadikanlah itu sebagai anak tangga. Dan di setiap susunannya akan mengantarkanmu menuju ke puncaknya. Dan setelah kau sampai di puncaknya, baru kau akan menyadari bahwasanya setiap keburukan itu yang akan menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Baiklah, cukup bagi saya. Salam.